Selamat datang di video lanjutan pelatihan pembuatan game objek 3 dimensi. Di video kali ini kita akan mengenal tools yang ada di Blender. Setelah kita kemarin menginstal software Blender, kita langsung saja buka softwarenya. Nah, untuk tampilan awal dari setelah install software Blender kurang lebih seperti ini. Ini untuk setting bagian awal ya. Untuk bahasa, kemudian ada shortcut, terus kita pilih select switch-nya, terus spacebar-nya seperti itu. Oke, ini langsung saja kita save setting, ataupun yang ingin temanya warnanya putih, like ini kita bisa ngubah warna ya, ubah tema. Oke, kita langsung saja klik save new setting. Untuk tampilan awal ketika kita membuka Blender akan kurang lebih seperti ini, yaitu terdapat new file general, kemudian 2D animation, kemudian sculpting, VFX, dan video editing. General sendiri itu kita gunakan ketika kita mau membuat 3D object ataupun langsung kita mengklik di belakangnya. Untuk 2D animation ini kita gunakan untuk kita membuat animasi objek 2 dimensi. Sculpting kita gunakan ketika kita ingin membuat objek seperti pahatan. Misal awalnya ada sebuah pahatan kubus kita pahat, nah itu menggunakan sculpting. Kemudian ada VFX. VFX ini digunakan untuk kita pembuatan objek atau partikel-partikel efek dalam sebuah CGI, itu menggunakan VFX. Kemudian video editing, di dalam Blender itu kita bisa mengedit video, terutama video 3 dimensi seperti itu, atau penambahan dari awalnya sebuah ada video, terus di depannya kita tambah-tambah dengan sebuah objek-objek 3 dimensi, hampir sama dengan VFX. Langsung saja kita sekarang nanti akan belajar basic-basicnya tools yang akan digunakan. Jadi saya pilih general atau klik yang ada di belakang. Saya klik general. Nah, untuk yang pertama adalah cara save, karena ini yang paling penting. Apabila tiba-tiba kita keluar dari aplikasi atau keluar dari software, objek yang kita punya malah belum tersave seperti itu. Kita pilih file, kemudian kita pilih save. Nah, kita save dengan nama apa berarti? Pertama, seperti ini. Kemudian kita pilih save Blender file. Pastikan tadi penempatan untuk save-nya di folder yang kita inginkan ya. Nah, sebelum memulai tools yang akan digunakan, yang pertama adalah saya pilih klik di edit dulu, kemudian masuk ke preference, kemudian masuk ke input. Nah, nanti teman-teman pilih emulate numpad. Nah, fungsi emulate num ini digunakan adalah untuk ketika kita menekan tombol angka yang ada di keyboard, itu berfungsi untuk ini apa view sumbu dalam Blender seperti itu. Nah, selain itu saya akan mengaktifkan screen key. Screen key saya udah aktif. Nah, fungsi screen key yang saya miliki itu saya gunakan agar sebentar, belum aktif ini.
Nah, screen key itu ada di sini. Nanti kalian bisa mengikuti mouse yang saya klik kiri ataupun klik kanan. Di sini juga terlihat, ataupun scroll mouse. Kalau diklik, nah ini di bagian tengah ini scroll mouse. Kemudian ada lagi ketika saya menekan tombol-tombol, misal A, nah di sini ada. Kemudian misal B, tuh N, seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat sebelah kanan ini. Di sini adalah mouse yang saya gerakan. Jadi selain mendengar suara saya, kalian bisa melihat dengan pasti apa yang saya klik di bagian keyboard ataupun di mouse-nya. Oke, yang pertama adalah tombol N tadi ya. N itu untuk menampilkan navigasi sebelah kanan. Kemudian T itu untuk navigasi yang sebelah kiri yang ini, untuk user perspektif. Yang N ini adalah lebih tepatnya untuk bagian transform, seperti itu. Terus pertama kali yang harus kita tahu adalah yang namanya select object. Select object, nah ini zoom ya. Zoom itu kita menggunakan scroll mouse. Saya jelaskan dulu menggunakan scroll mouse. Jadi kalau bisa kita pelatihan membuat objek 3 dimensi itu menggunakan mouse yang ada scroll barnya yang ada di tengah itu. Bisa di ke depan ataupun ke belakang seperti ini. Nah, lanjut lagi. Select object itu ini diklik. Ini adalah select object dengan cara klik kiri ya. Tandanya sebuah objek ini akan memiliki header warna orange. Misal ini kamera akan warna orange. Ini namanya objeknya terseleksi. Fungsinya apa? Kalau objek itu terseleksi, jadi kita tahu objek mana yang akan kita pilih, seperti itu. Misal aku ingin memindahkan ini adalah lampu ya, light. Berarti objek lampunya saya klik dulu, kemudian saya geser dengan cara G misal. Kalau misal saya ingin memindahkan lampu tapi yang terseleksi adalah kubus, jadi ya tetap gak bisa karena yang akan terpindah adalah kubus, seperti itu. Kalau misal udah terlanjur kayak gini, udah terlalu kepindah, tapi kita mau undo, sebelum ke klik kiri dengan cara klik kanan, otomatis kembali ke posisi awal. Terus cara untuk select objek yang lain adalah di sini sebelah kanan di mouse saya bagian filter ini saya bisa mengaktifkan namanya select table. Nah, select table ini berfungsi untuk objek mana yang bisa diseleksi atau tidak. Misal cube ini bisa terseleksi karena select table-nya aktif. Kalau misal bagian ini select table-nya dinonaktifkan, disable selection, maka objeknya tidak akan bisa terseleksi. Misal ini kamera, jadi tidak bisa terseleksi, seperti itu. Untuk seleksinya yang lain selain klik kiri ada dengan cara shift klik kiri untuk misal ingin menseleksi beberapa objek, atau dengan cara klik yang ada di kanan di bagian scene collection, misal cube sama like. Itu pun juga dengan menekan tombol shift ya ketika ingin seleksi dua-duanya. Terus ada lagi caranya yaitu dengan tekan B. B akan muncul seperti ini, garis putus-putus. Fungsinya ketika saya klik di sini, kemudian saya ditahan, kemudian di drag. Nah, kemudian ketika ini saya lepas klik kirinya, maaf ya, klik kiri, maka yang terseleksi adalah objek yang ada di ini bagian putih, bagian kotak putus-putus ini. Jadi dua ini. Kalau misal ini segini ya bagian cube sama lightnya. Nah, itu fungsi dari B. Tapi kelemahannya dari B, misal ini saya edit objek ya. Ini saya kasih tahu terlebih dahulu. Misal ini saya B seperti ini. Ini memang terseleksi tapi tidak semuanya terseleksi. Nah, bagian sini belum terseleksi objeknya. Hanya ada yang ada di bagian depan atau bagian yang terlihat dari tampak depan objek ini. Itu fungsi dari B. Kemudian yang lain adalah L.
Misal mouse ini saya arahkan ke cube, saya tekan L, itu bisa terseleksi, tapi caranya dengan ketika ada di edit mode seperti itu. Kalau di luar seperti ini belum bisa, karena itu berfungsi ketika terdapat objek banyak sekali dan saya ingin menseleksi objek yang ada di lurus saja atau ke bawah saja seperti itu. Selanjutnya ada tekan A. Misal ini saya A, jadi seleksi semuanya, all selection itu tekan A. Nah, selain itu ini ada objek terlihat, kemudian ingin hide-nya bisa di sebelah kanan ini, scene collection, gambar mata. Ketika saya klik, ini akan menghilang, ataupun kita bisa menekan tombol ini, diseleksi dulu, tekan tombol H. H berfungsi untuk hide, ataupun kita untuk mengembalikannya, unhide-nya bisa tekan ALTH untuk mengembalikan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada di bagian mouse ya, ada yang namanya selectabilitas dan visibility, berfungsi untuk misal ini cube adalah sebuah mesh. Nah, ketika saya tambahkan add object, kemudian saya nambahkan sebuah circle, kemudian saya pindah, oh maaf ini salah objek, add, kemudian saya pilih mana, UV sphere, kemudian saya geser di sini misal. Nah, ini adalah bentuk dari mesh. Ketika selectable ini bagian mesh, ini saya nonaktifkan bagian selectable-nya, objek ini tidak akan bisa terseleksi. Dan sama halnya dengan ketika mesh ini bagian visibility-nya saya nonaktifkan, maka semua bentuk mesh itu akan hide atau menghilang visibility-nya. Seperti itu, ini fungsi dari selectability dan visibility. Nah, sebelah kanannya di sini ada viewport gizmo. Viewport gizmo itu berfungsi untuk ini, bagian view, zoom, geser kanan kiri, kamera, kemudian ini adalah perspektif ortografik seperti itu. Oke, ini ada objek gizmo, kita bisa pilih default ini ya untuk default, maaf, ataupun kita bisa pilih dalam bentuk lain viewnya. Itu fungsi dari view gizmo. Kemudian di sebelah kanannya itu ada view overlay, fungsinya untuk ini kotak-kotak dan bentuk selain dari mesh. Nah, di sini. Terus di sebelah kanannya ini ada yang namanya toggle X-ray. Toggle X-ray berfungsi untuk membuat objek menjadi transparan. Nah, ini menjadi transparan, jadi saya sebenarnya bisa melihat objek yang ada di belakang ini, garisnya terlihatan. Itu fungsi dari toggle X-ray. Sebelah kanannya ini adalah viewport shading, yaitu wireframe. Wireframe itu membuat objeknya menjadi wireframe-nya saja atau rangka. Kemudian sebelah kanannya ini adalah solid. Ini adalah bentuk solid tanpa warna. Kalau misal objek ini sudah saya kasih warna, misal contoh ini saya tambahkan sebuah warna menjadi ini, saya tambahkan warna. Oke, ini saya kasih warna merah. Ini dihapus saja merah, kemudian
ini, klik ini merah, kemudian saya pilih apply. Red seperti ini. Kemudian saya masuk ke bagian editing, kemudian ini udah L semua, kemudian sign, kemudian maju objek. Nah, ketika ini saya pindah ke material, maka objek ini warnanya merah, sedangkan yang ini masih putih karena materialnya kosong. Yang ini ada material merah. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah render, yaitu ketika kita mau ngerender. Hampir sama hasilnya, kurang lebih seperti di material preview. Bedanya ketika di bagian render itu sudah ada bagian lightingnya. Jadi kalau misal ini karena di sini ada lighting ya, jadi nanti bagian sana itu hitam semua, tapi yang di dekat dengan lighting itu akan warnanya terlihat. Maksudnya ada, nah ini nih kelihatan nih. Ini di sini ada lampu. Kalau di sini terkena lampu kan lebih terang, sedangkan di sini hitam. Berbeda ketika menggunakan material preview, karena material preview lighting itu tidak berpengaruh seperti itu. Nah, saya masuk di bagian bawahnya. Ini adalah navigasi ya. Ketika saya klik kemudian saya geser-geser mouse-nya, saya klik kiri, tahan, geser-geser mouse, akan merubah penglihatannya seperti ini, seperti yang dilihat di layar. Nah, selain menggunakan itu, selain menggunakan klik ini kemudian ditahan, bisa dengan cara ini dilihat. Saya mengklik middle mouse di bagian tengah, bagian scroll bar saya klik, kemudian saya geser-geser bagian mouse-nya seperti itu. Terus di sini ada sumbu yang namanya XYZ. And tools view Oke. Untuk warna kuning ini Y, ini bisa dengan cara tekan tombol 1 atau Y di sini 1 ya, atau tekan tombol 1. Nah, ataupun ini untuk Z itu dengan 7 untuk atas, kemudian CTRL-Z untuk yang bawah. Maaf. CTRL angka 7 untuk yang bawah, 7 untuk yang atas. Untuk sumbu Y 1 untuk bagian front, CTRL 1 untuk bagian back seperti itu. Kemudian untuk bagian X ada 3 untuk bagian kanan, CTRL 3 untuk bagian kiri. Jadi fungsinya adalah navigasi view. Terus di bawahnya ini ada zoom in zoom out. Tadi kita bisa ngeklik zoom in zoom out ini, klik kiri, tahan, kemudian kita geser mouse ke depan atau ke belakang, ataupun kita bisa scroll mouse ke depan atau ke belakang. Terus yang ini adalah move the view. Kita bisa klik untuk menggeser kanan kiri, atas bawah seperti ini. Atau kita bisa tekan tombol shift
shift di keyboard, kemudian kita tekan middle mouse, kemudian kita bisa geser kanan kiri. Nah, terus bagian sini ada yang namanya kamera. Ada kamera. Kamera ini bisa dengan cara tekan 0. Nah, ketika kita tekan numpad 0, nomor 0 di keyboard, akan masuk kamera. Tekan lagi untuk undo-nya. Terus ketika saya tekan kamera, ini ketika saya kursor ke belakang ke bawah, kameranya kan ini tetap nih. Nah, untuk bisa mengikuti kameranya, mengikuti kemauan kita, ini jaraknya jauh ya, dari sini sampai sini. Saya coba, kemudian saya tekan N, kemudian saya pilih view, kemudian kamera to view. Jadi kamera mengikuti view project yang ada di depan ini. Ketika ini saya geser ke depan seperti ini, kemudian saya tekan angka 0 lagi. Nah, kameranya menjadi lebih dekat. Tadi kan ada di belakang. Saya coba lagi, terus ini saya ke belakang, kemudian saya tekan 0. Kamera ini menjadi lebih jauh. Jadi tergantung view kita. Atau misal saya ingin view-nya dari sebelah sini. Caranya adalah dengan tekan CTRL ALT 0. Nah, jadi kameranya langsung otomatis berubah. Ini saya uncentang lagi. Seperti itu. Nah, kameranya tadi berubah ya. Oke. Terus selanjutnya adalah yang ada di kanan terlebih dahulu. Saya jelaskan yang ada di kanan. Di sini ada tools. Kemudian ada render untuk rendernya nanti. Kemudian di bawah-bawah lagi ada output. Ini nanti kalau misal 3D kita udah jadi, bisa kita coba-coba. Terus di sini ada yang namanya, sebentar, yang sering digunakan adalah saya harus mengklik objeknya dulu. Kemudian ini ada yang namanya material. Ini untuk material, untuk mengkasih warna. Kemudian yang lain ada yang namanya modifier. Fungsi modifier itu, misal saya add modifier, kemudian saya pilih, kan ini objeknya beda nih, berpisah antara cube dengan sphere-nya. Nah, saya ingin sphere ini adalah bergabung dengan cube, atau semisal seperti ini. Ini saya geser. Ini untuk geser objek ya. Itu nanti ada di sini. Kita bisa tekan ini ke sini. Tapi saya jelaskan nanti bagian situ. Kemudian ini menduplikasi objek, Shift D. Kemudian tekan Y aja untuk sesuai sumbu Y. Di sini saya taruh di sini. Kemudian Shift D lagi ke atas ke Z. Kemudian GY. Nah, ini ada objek cube bersinggungan dengan 3 buah objek. Nanti yang biasanya akan sering digunakan adalah modifier. Kemudian di bagian, sebentar. Oh, ini ada generate ya. Ini array untuk langsung menambah objek ini duplikasi berapa berjejer-jejer. Kemudian ada bevel. Bevel itu untuk memangkas ini siku. Kemudian ada boolean. Boolean fungsinya kurang lebih seperti ini. Misal ini saya pertama adalah insect, kemudian di-insect dengan objek yang pertama. Nah, maka sisi cube-nya hanya tersisa yang ada di sini, yaitu adalah objek ini yang bersinggungan dengan objek sphere. Kemudian ini saya silang lagi. Kemudian ada lagi boolean union dengan atas. Nah, maka objeknya akan langsung bergabung. Nih udah ada ya. Kita oke, ini bagian yang atas mana tadi?
yang atas kita delete. Belum di ACC union, kemudian benar ini klik apply. Nah, ketika yang mati yang atas ini saya hapus. Nah, jadi otomatis ada ya. Kemudian yang selanjutnya itu di bagian boolean juga tapi different. Misal different dengan objek ini spare 1, kemudian klik apply. Nah, spare ini dihilangin. Jadi yang objek ini yang bersinggungan dengan spare tadi. Sedangkan bedanya dengan insect adalah yang masuk ke bagian 3D yang satunya. Itu perbedaan di bagian modifier yang sering digunakan biasanya itu. Kemudian apalagi ya yang sering digunakan? Ada juga di sini screw. Screw ini untuk membuat objek misal bentuk pair seperti itu. Oke. Amateur ini nanti untuk berfungsi untuk membuat sebuah animasi untuk ikut bones. Ada bentuk cloud. Explode ini untuk memisahkan objek-objek dari rangkanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus saya masuk ke sebelah kiri. Saya masuk ke sebelah kiri. Ini saya hapus. Cara hapus bisa dengan delete yang ada di keyboard ataupun bisa dengan X kemudian delete. Nah, saya masuk ke bagian kiri, bagian atas ini dulu. Modeling. Modeling itu hampir sama dengan layout ya fungsinya. Kemudian ada UV editing, nanti ini berfungsi untuk ketika kita melakukan ini apa? Nah, saya klik dulu. Untuk ini texturing, untuk membuat objek ini yang di tekstur itu tepatnya seberapa, di sini nanti ada gambarnya. Tekstur paint juga sama untuk texturing. Nah, ini objeknya ini kan terdiri dari kotak-kotak-kotak seperti itu. Kemudian ada yang namanya shading. Shading juga berfungsi di sini nanti untuk texturing. Ada animation. Animation ini berfungsi nanti untuk membuat animasi. Kemudian rendering itu nanti kurang lebih hampir sama seperti layout. Tapi tadi ya terpengaruh dengan lighting itu di bagian rendering. Oke, saya lanjut bagian sini. Oke, untuk pertama di sini ada object mode. Terus ada sculpting mode tadi untuk membuat kayak pahatan, ada dan edit mode. Terus ada tekstur, terus vertex sama weight. Nah, yang pertama saya pastikan di edit mode. Cara menambah objek di sini ada view, tadi ada select, ada edge. Nah, cara menambah objek kita pilih saja kita ingin membuat objek seperti apa. Misal di sini kita ingin menambahkan objek monkey. Klik saja tadi monkey. Kemudian cara menggesernya dengan tekan G. Kemudian G kita sesuaikan apabila mau geser ya kita pilih geser ke sumbumannya, misal sumbu Y. Warna hijau ini adalah sumbu Y. Misal sumbu X ya G, kemudian X, ini sumbu X, sesuai sumbu X. Kemudian misal Z ya GZ, sumbu Z ke atas. Oke. Atau dengan menambahkan, atau selain itu untuk nambah itu bisa ini tadi menambahkan objek ya, atau bisa menambahkan dengan cara shift A. Terus kita pilih aja ingin menambahkan apa, con. Kemudian kita geser GY seperti ini. Oke. Terus selanjutnya ini ada objek. Nah, di sini itu ada yang namanya select object, itu untuk menseleksi objek ya.
tadi untuk menseleksi objek. Terus ada juga di bawahnya yaitu adalah kursor. Kursor itu adalah tempat munculnya objek. Ini kursor itu tempat munculnya objek. Karena dari tadi itu munculnya objek di tengah. Misal ini kan kursor sudah saya pindah di sini nih. Kemudian saya shift A menambahkan objek cube. Nah, kan munculnya akan di 3D objek tadi. Terus kalau udah seperti ini kan kita bingung cara memindahkannya biar tepat pas presisi itu seperti gimana ya. Nah, ini tidak presisi-presisi. Caranya kita klik objek. Kemudian kita pilih geometri, bentar. Transform cursor to word origin. Nah, cursor to word origin untuk mengembalikan ke word originnya. Nah, terus selanjutnya misal saya lagi seleksi objek ini. Objek cursor to word origin. Oke, ini saya pindah ke select lagi. Fungsi titik ini kuning di sini adalah tempat rotasi. Ya. Misal ini saya rotasi R itu untuk rotasi segini, berpusat di tengah ya. Pusat di tengahnya. Oh ya, ini dibedakan ketika saya merotasi. Ketika merotasi terus saya berada di ortografik, yaitu di sumbu X. Saya rotasi, maka akan yang berputar adalah bagian rotasi ini saja. Nah, ininya masih tetap lurus, masih lurus. Dan ini misal saya rotasi, ini saya balikkan di sini. Misal saya taruh di sini lagi. Kemudian di sini, misal di sini saya rotasi, maka di sininya juga tetap lurus. Berbeda ketika saya gini, ada di bagian perspektif. Ini saya rotasi. Nah, ini sudah acak-acakan semua ini. Nah, ini tidak lurus ya. Jadi ketika kita ada di Blender terus kita ingin membuat objek yang presisi, diusahakan kita memperhatikan kita sedang ada di mode ortografik ataupun di mode perspektif, seperti itu. Nah, fungsi ini kuning ini adalah pusat rotasi dari sebuah objeknya. Terus ini cara saya contohkan, misal ini kemudian saya geser. Nah, ini kan berarti pusatnya ada di luar objek. Ketika saya rotasi ya seperti ini, tidak berada di pusat objek. Itu fungsi titik ini. Cara mengembalikan, add set origin to geometry, untuk mengembalikan ke titik pusat geometri. Kemudian ada yang lain lagi yaitu geometry to origin, ataupun misal tadi ya geometry to origin, berarti geometrinya yang dipindah ke origin, yang bergeser, atau origin yang ke geometri. Terus ada lagi di sini origin to 3D cursor. Nah, originnya berpindah ke 3D cursor. Kemudian kita pindahkan lagi geometry to origin biar ke titik tengah. Kemudian di sini ada lagi yang tadi snap to grid dan active selection. Itu snap itu maksudnya ini ya, kursor 3D-nya. Kemudian ini ada move tadi yang saya katakan, tergantung kita memindahkannya. Ini ada sumbu Y warna hijau, sumbu Z warna biru, dan juga sumbu X warna merah. Atau kita bisa menekan G kita sesuaikan GZ ataupun GJ, Y, huruf Y, ataupun GX GX seperti ini. Kemudian tadi ada rotasi. Di sini ada rotasi, kita bisa gini seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini, atau bisa dengan tekan R itu untuk rotasi. Terus di sini ada scale. Kita bisa menseleksi Y-nya saja. Oh, ini kurang bagus. Shift A, mesh, cube. Kemudian ini saya pindahkan terlebih dahulu
GY sini. Nah, ada S sumbu Y atau S sumbu Y, atau kita bisa S sumbu X seperti ini. Untuk mengundo Ctrl Z beberapa kali ya. Satu kali untuk sekali undo. Terus selain tekan ini, ditarik bagian ini tadi, bisa dengan S kemudian kita tekan Z, S yang ada di keyboard ya, atau S kalau sumbu Y ya, S sumbu Y, tekan Y kemudian kalau misal mau di scale, S sumbu X terus S tekan X seperti itu. Kemudian ini ada transform fungsinya fungsinya adalah ini, memutar-mutar objek, hampir sama seperti rotasi. Tapi transform ini berpengaruh nanti di bagian titik arahnya, titik arah pusat. Dan di transform ini juga bisa ada tiga-tiganya langsung, ada arah atas bisa kalau langsung move, bisa rotasi, dan bisa di scale. Itu untuk bagian transform. Oke, terus sini nggak terlalu penting ini 3, tapi bisa mau kalau dicoba untuk gambar kurang lebih seperti itu. Ini untuk measure, pengukuran. Nah, ini pengukuran. Kalau saya lihat di sini lurus ya, tapi ternyata tidak sesuai perkiraan. Itu bedanya kita memperhatikan user perspektif ataupun user ortografik. Terus ini adalah add cube. Nah, ini tuh tadi membuat cube baru, tapi membuat cube tapi dengan apa ini namanya, bidangnya ini bidangnya seperti ini. Oke, terus saya lanjutkan di bagian edit mode. Nah, tadi saya jelaskan bagian objek mode dengan edit mode itu beda. Saya contohkan. Ini semuanya objek saya hilangkan semua. A, delete. Ini saya buat 2 objek, shift A, mesh, cube, kemudian saya geser ke yang satu di kiri, kemudian shift A, kemudian cube lagi saya geser GY sebelah sini. Nah, ini ketika masih di objek mode, kemudian saya perpanjang, misal contoh S, Z seperti ini. Ini tidak ada patahan, sedangkan ini saya klik objeknya, kemudian saya masukkan ke edit mode. Kemudian ini sama ya, di edit mode itu ada bagian titik, kemudian ada bagian edge itu garis, ini vertex itu titik, kemudian ada sisi. Perbedaannya adalah bagian seleksinya. Ketika saya ngeklik sisi, nah ini yang terseleksi hanya bagian sisi ini, kelihatan ya. Kemudian ini garis, ya garis ini saja. Kalau ingin banyak garis ya tekan shift terus garis mana saja seperti itu. Kemudian titik ini seperti ini, terseleksi, kelihatan ada bagian orange-nya. Nah, itu fungsinya adalah titik, misal titik saya seleksi, kemudian di sini hampir sama ada move, tekan G. Nah, yang berpindah adalah yang bagian terseleksinya saja. Kalau misal garis, saya seleksi bagian ini, kemudian saya pindah. Nah, yang pindah akan bagian garis ini saja tadi. Saya undo, kemudian sama juga dengan bagian sisi. Terus kalau misal objeknya dirotasi juga seperti itu, di scale juga seperti itu. Misalnya di scale S, nah S, klik, kurang lebih seperti ini. Jadi bagian layar ini yang menjadi besar. Beda ya dengan bagian object mode. Kalau di scale kan ini makin besar,
karena kalau di edit mode yang di scale hanya di bagian ini aja yang terseleksi, bagian ini aja ya yang diedit. Nah, kenapa saya perpanjang? Saya akan menunjukkan perbedaannya adalah di ini kalau ini tadi fungsinya bersama ketika di object mode. Di sini ada namanya extrude. Nah, ini saya tambahkan seperti ini misal. Nah, ini saya masukkan ke object mode lagi, tidak kelihatan, tapi ketika di edit mode, di sini tuh ada garis yang menandakan ini adalah dua objek yang berbeda. Sedangkan kalau misal ini saya masuk ke edit mode, nah ini satu, seperti itu. Itu bedanya ketika kita mengextrude dan men-scale. Jadi seperti ini ada dua bagian. Kemudian di sini ada yang namanya insert face. Ini saya klik di sini dulu, kemudian saya klik insert face. Aduh, maaf nggak kelihatan. Ctrl Z, Ctrl Z. Insert face, ini saya klik dulu, kemudian ini saya insert face. Nah, ini diklik bagian ininya, terus diginiin. Saya ulangi ya, ini. Nah, ini adalah mengekstrud ke dalam, itu namanya adalah insert face. Terus misal ini saya extrude lagi ya, nah langsung ke atas seperti itu. Terus ini ada yang namanya bevel. Bevel ketika saya klik kemudian saya giniin. Nah, ini adalah untuk memangkas bagian sisi objeknya ini. Misal ini doang, bagian ini saja ya, ini saja saya klik bevel, kemudian saya tarik. Nah, sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Bagian mana ya yang kelihatan ya? Ini garis. Ini saya bevel bagian pojok sini, saya tarik. Nah, maka akan ini memangkasnya seperti itu. Itu untuk fungsi dari bevelnya. Nah, ini bevelnya juga bisa kita atur. Widthnya kita kasih atur tadi. Kemudian shape-nya sebentar, kita tarik. Kemudian ini kita bisa custom sebenarnya. Kita custom bentuk seperti ini. Bentar. Tadi tuh harusnya ini di bevel, tarik, offset, kemudian segmen. Nah, ini segmen fungsinya adalah biar memperhalus. Misal segmennya itu dibuat, ini kan langsung lurus nih. Kalau misal dibuat ada segmennya akan semakin lengkung. Nah, itu fungsi dari bevel juga seperti itu. Bevel, kemudian ini ada ada namanya cut looping. Ini cut looping, kemudian kita bisa geser ataupun bisa klik kemudian langsung di cut berapa. Nah, ini banyak. Nah, seperti itu untuk cut. Kemudian ini cut biasa atau klik K di keyboard. Misal K di sini saya cut. Sebentar. Harus garis ketemu garis ya. Misal K di sini ketemu di sini. Nah, ini sampai warnanya merah. Kemudian saya enter. Nah, ini sudah tercut ini. Oke.
Nah, kurang lebih penjelasan di bagian basicnya, pengenalan awal seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat objek 3 dimensi.